Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Kita masih membahas tema yang sama hari ini adalah sindroma dispepsia. Masih bersama Dr. Wenti dan juga Dr. Reni. Nah dokter, kita berbicara sedikit dok ya perihal penyakit ini. Kalau kita berbicara faktor genetik nih Dr. Wenti, ada nggak sih dok faktor genetiknya? Atau memang karena lingkungan tadi dok yang mempengaruhi berkembangan penyakit ini? Oke, jadi kalau untuk sindroma dispepsia sendiri untuk faktor genetik sepertinya belum ada ya bukti nyatanya ya. Jadi kalau lingkungan jelas ya. Jadi kalau mungkin yang satu keluarga kena dispepsia semua, nah itu mungkin perlu diteliti dari makanannya ya, dari gaya makannya, terus dari menu-menu makanannya, kemudian aktivitasnya. Biasanya satu keluarga sama ya yang masakan ibunya, mungkin makannya pedas semua atau santan semua, akhirnya terjadi dispepsia. Kalau untuk genetik lebih ke kanker tadi ya dok ya, CA atau kanker-kanker itu jelas ada pengaruh dari genetik, tapi nggak harus orang tua ya, yang di atasnya bisa seperti kakek, nenek, paman, atau bude, pakde, seperti itu. Berarti masih bisa kena dok ya, walaupun orang tuanya gak kena tadi kalau kanker dok ya, tapi ada kakek nenek yang udah di atas masih bisa kena ke anaknya dok ya. Benar. Oh, luar biasa. Berarti tadi bukan karena faktor genetik kalau sindroma tadi, tapi bukan. lebih ke pola hidup yang sama tadi. Benar sekali. Kita lanjut lagi dokter Reni ke salindia kita. Oke, yang ini tadi yang ini ya, pembagiannya aja sih. Jadi kan memang di Indonesia sendiri 50-70% kasus tuh berarti memang yang fungsional. Jadi kalau untuk yang lain-lainnya yang setelah kita lakukan pemeriksaan endoskopi ternyata ada masalah organik juga, itu kasusnya nggak begitu banyak. Kayak ulcus pepticum tuh 10%, GERD nih 5-20% kasusnya kayak gitu. Oke, selanjutnya faktor resiko. Jadi apa sih faktor resiko yang bisa meningkatkan kejadian dari sindroma dispepsia ini sendiri? Yang pertama nih faktornya faktor stres, depresi gitu kan, yang membuat kita akhirnya makannya juga keganggu. Kemudian asam lambung jadinya meningkat. Ngerokok, rokok, alkohol itu bisa merusak sawar-sawar yang melindungi ibaratnya mukosa lambung gitu kan. Nah, jadinya dia juga bisa meningkatkan asam lambung. Ada lagi namanya infeksi Helicobacter pylori. Dia nantinya memang akan menduduki yang harusnya tidak dia duduki. Jadi dia mengganggu di kondisi keasaman lambung juga. Lalu yang paling banyak ini yang ini nih. Pola makan yang tidak baik. Jadi makan tidak teratur, suka telat makan, atau konsumsi makanan yang tadi tuh pedas-pedas, asam, kemudian makan makanan yang berlemak, santan-santanan, itu bisa membahayakan. Efek samping dari penggunaan obat-obatan ini larinya tadi yang bisa ke dispepsia organik. Jadi bisa penggunaan kortikosteroid, NSAID, maksudnya ini adalah penggunaan obat-obatan peredah nyeri yang dikonsumsi secara berkepanjangan. Nah, jadi banyak banget ya. Jadi multifaktor nih, nggak cuma satu faktor aja yang bisa nyebabin ini. Kadang misalnya udah jaga makan nih dok, udah jaga makan, udah nggak makan pedas-pedas tapi stres. Banyak banget beban pikirannya gitu kan. Ya itu juga bisa meningkatkan asam lambung. Jadi memang harus dijaga. Sehat fisik juga harus sehat yang kejiwaannya. Jadi benar dok, memang banyak remaja-remaja menuju dewasa tadi dok ya, yang masih labil. Yang masih labil-labil itu kan banyak. Apalagi kalau misalnya kita yang kalau kuliah, mahasiswa kuliah-kuliahan biasanya faktornya stres nih kebanyakan. Faktor stres, beban tugas yang lagi meningkat, ditambah pola makan yang tidak teratur. Oke, selanjutnya kayak masuk ke diagnosis akan dijelaskan oleh Dr. Wenti ya dok ya. Oke dokter, ini sebelum lanjut ke Dr. Wenti nih dok ya, perihal pola makan nih dok. Kita kalau berbicara pola makan ini sebenarnya fakta atau mitos ya dok? Katanya kalau sebelum tidur tuh jangan makan yang berat gitu, sebelum tidur malam. Itu sebenarnya gimana sih dok? Memang kayak gitu, memang harusnya nggak makan yang berat-berat. Jadi kalau misalnya sebelum tidur malam kan harus ngatur ya, kan itu kan akan mempengaruhi siklus tidur kita juga. Kadang orang kalau misalnya dianya makan, jadi nantinya tidurnya juga nggak bagus kualitas tidurnya. Jadi memang kalau misalnya pengen makan, memang 3 jam sebelum mau tidur tuh kalau misalnya mau makan, jangan mau deket-deket tidur baru makan, tuh nggak baik juga gitu. Tapi kalau mungkin kita dalam keadaan yang udah lapar banget nih dok ya, 1 jam sebelum tidur, itu sebaiknya kita mengkonsumsi makanan seperti apa sih dok?
Kalau memang pengen makan dalam kondisi lapar banget, boleh ngemil, boleh kayak oatmeal, itu kan boleh tuh mengkonsumsi makanannya kayak Buah kayak gitu, gitu. Dok, ya? Buah-buahan juga boleh, itu kan membantu ya. Konsumsi buah itu malah lebih baik gitu kan. Terus kalau misalnya memang habis makan nih, mau tidur, jangan langsung keburu tidur, kan kebanyakan orang-orang tuh udah kenyang. Langsung rebahan, Udah kenyang Dok. langsung rebahan. Nah, itu nggak baik karena kan ibaratnya belum tentu lo langsung masuk, mana tau masih di atas nih ibaratnya. Jadi kan rasa begar, rasa mual akhirnya termuncul gitu, nggak baik juga. Makanya orang seringnya nggak nyaman akhirnya dalam posisi tidur, lebih nyaman duduk. Nah, itu bahaya juga. Selain pola makan, gaya hidup tadi juga berpengaruh, Dok, ya, terhadap penyakit sindroma dispepsia. Ini kita boleh lanjut lagi dengan Dokter Wenti, Dok. Diagnosisnya. Oke, diagnosanya tadi ini udah disinggung nih di depan, sebenarnya adalah namanya kriteria Roma 4. Jadi ini untuk dispepsia fungsional ya. Keluhan yang tadi ya yang udah dijelaskan tadi sama dokter ini, kemudian lebih dari 3 bulan pada 6 bulan terakhir ya, dan tidak ditemukan adanya kelainan organik pada pemeriksaan endoskopi atau pemeriksaan yang diteropong nih lambungnya ya. Kemudian nah, dispepsia fungsional dibedakan menjadi 2. Tadi udah di depan juga sebenarnya udah disinggung nih, epigastric pain sama postprandial distress syndrome ya. Yang gejalanya kalau yang epigastric pain atau nyeri epigastrium itu biasanya keluhannya lebih dominan nyeri pada daerah epigastrium, sedangkan postprandial distress biasanya yang tadi ya, perutnya kembung, rasa penuh di perut, kemudian cepat kenyang. Oke, nah untuk mendiagnosa tentunya dokter harus melakukan beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Nanti kita bahas satu-satu nih. Tapi sebelum itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendiagnosa si dispepsia itu tadi ya. Jadi untuk mendiagnosa dispepsia fungsional ditegakkan berdasarkan kriteria Roma 4 yang sebelumnya kita bahas tadi ya. Kemudian sering didapatkan overlap dengan penyakit reflux. Jadi sedikit mirip gejalanya, jadi sering bersinggungan ya. Kemudian 37% pasiennya memenuhi kriteria dispepsia tipe EPS atau epigastric post syndrome tadi ya. Menderita penyakit reflux dibuktikan dengan pemeriksaan pH ya. Kemudian sering disebabkan oleh gangguan motilitas dari lambung ya. Oke, nah untuk diagnosa anamnesa gejala dispepsia itu apa aja ya. Jadi anamnesanya biasanya kita tanyakan nih, apa keluhannya Pak, apa keluhannya Bu. Biasanya nanti keluhan yang pertama sering adalah nyeri nih, sakit nih di ulu hati, nyeri di ulu hati. Kemudian perutnya terasa kembung, terasa penuh, kemudian sering sendawa. Nah, itu gejala-gejala si dispepsia tadi ya. Kemudian bisa juga terasa terbakar di dada atau tenggorokannya, rasanya panas nih Dok, lidahnya pahit, lidahnya asam, biasanya seperti itu. Kemudian ada juga disertai dengan mual, bahkan bisa sampai muntah kalau sudah lebih parah ya. Oke, nah untuk Berarti memang kalau untuk penyakit dispepsia ini nggak jauh-jauh beda dengan GERD tadi, Dok ya. Mirip-mirip, tapi ternyata berbeda. Ada pemeriksaan-pemeriksaan yang memang harus dilakukan. Benar Kita akan bahas lagi, Dok ya, lebih tuntas tentunya mengenai penyakit ini. Untuk pemirsa di rumah, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.